Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu sore, hari yang ketiga dari bulan Syawal 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada hari ini Allah bertakdir saya datang ke Lombok Timur, terutama ke Sembalun, kemudian juga ke desa ini Timba Gading, yang mungkin waktu gempa yang lalu saya belum dapat jadwal oleh panitia untuk ke sini, padahal para ustadz sebagian besar datang ke sini. Saya jadwalnya ke Lombok Utara waktu itu. Taib. Yang jelas pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, karena kita orang Kalimantan sangat jarang melihat gunung. Kalimantan itu dataran. Dan orang Saudi kalau datang ke sini dia akan mengatakan hadhihi jannah. Ini surga, kata dia. Maka saya ingin mengangkat sebuah tema, meskipun di dunia banyak yang indah-indah, maka surga lebih indah. Tema kita adalah pada kesempatan kali ini, surga lebih indah. Ketika kita katakan surga lebih indah, berarti ada pembandingan, ada perbandingan antara
surga dengan yang lain. Perbandingannya adalah surga lebih indah dibandingkan dunia. Dan tema membicarakan surga dan juga neraka ini adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saya ulangi sekali lagi, tema membicarakan surga dan neraka ini adalah kebiasaan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Salah satu tujuannya adalah agar kita sebagai seorang muslim, hati kita tidak tersandera, terpenjara oleh dunia yang kita anggap indah ini. Salah satu tujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum sering membicarakan surga dan neraka adalah agar kita tahu betul bahwa di surga lebih indah dibandingkan dunia manapun. Sehingga kita tidak menghalalkan segala cara untuk dapat dunia ini. Sehingga cita-cita kita tetap bagaimana saya bisa masuk surga. Seindah apapun kita tinggal di sebuah tempat, maka surga lebih indah. Saya akan ceritakan beberapa cerita, dan ini mungkin menjadi perhatian bagi kita semua, dimanapun kita duduk, apapun yang kita lakukan, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia grup WhatsApp. Laki-laki biasanya punya grup WhatsApp, isinya cuma ngomongin poligami, janda perawan, janda di sebelah sana belum ada yang dapat, isinya cuma itu sih. Maka diganti sekarang, diganti dengan membicarakan bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu, yaitu membicarakan tentang surga atau neraka. Kira-kira kalau saya nanti di akhirat masuk surga enggak ya? Kira-kira surga itu bagaimana bentuknya, indahnya? Itu yang selalu ada dalam benak kita, agar kita tidak tertipu dengan dunia ini. Coba cerita yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Dan di zaman dahulu kalau dikatakan dia seorang munafik, maka itu berarti berat. Karena munafik akbar, munafik i'tiqadi, keyakinan, yang lisannya Islam tapi hatinya kafir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung terperanjat dan bertanya, "Wa ma dzak?" Kenapa dengan engkau wahai Hanzalah mengatakan perkataan seperti itu? Kemudian Hanzalah bercerita, "Nakunu 'indaka tudzakkiruna bil jannati wan nar." Ketika kami bersama engkau wahai Rasulullah SAW di majlis seperti ini, engkau sering mengingatkan kami tentang surga dan neraka. Lihat, kalau bermajlis usahakan yang dibicarakan seputar surga dan neraka. Nakunu 'indaka tudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain. Seakan-akan surga dan neraka tersebut seperti kami lihat dengan mata kepala kami. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sangat jelas menceritakan surga, sangat rinci menceritakan surga. Para sahabat yang mendengarnya sangat khusyuk dan perhatian dengan cerita Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan mereka bisa melihat surga dan neraka dengan mata kepala mereka. Ini kebiasaan Nabi dan para sahabat menceritakan surga dan neraka. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, suatu saat, dan cerita ini menarik luar biasa, yaitu orang-orang mulia setelah para rasul, para nabi. Menurut kita ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang mulia setelah para rasul, para nabi siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kejadian setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab bertemu dengan Utsman bin Affan. Umar bin Khattab manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Manusia terbaik kedua. Bertemu dengan Utsman radhiyallahu anhu, manusia terbaik ketiga. Kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu waktu itu tidak menjawab. Entah sebabnya apa, yang jelas beliau tidak menjawab. Lalu Umar bin Khattab mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakrin, inna akhaka Utsman sallamtu alaihi falam yarudda alayya salam." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya saudaramu ini Utsman bin Affan, aku salami dia, tapi tidak menjawab salamku. Kata Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memanggil Utsman bin Affan. Utsman, lima. Mengapa engkau salamnya Umar bin Khattab tidak engkau jawab? Kata Utsman bin Affan, wallahi ma sallama alaih. Demi Allah, dia tidak mengucapkan salam kepadaku. Kata Umar bin Khattab, wallahi sallamtu alaik. Demi Allah, aku telah salam kepadamu. Lihat, tiga manusia terbaik setelah para rasul, para nabi, sibuk masalah salam. Maka hati-hati, ya, bertemu dengan siapapun dari kaum muslimin, ucapkan salam. Termasuk tanda hari kiamat, ketika seseorang mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal, satu pengajian. Adapun kaum muslimin yang lain yang mungkin belum kenal di pengajian, tidak diucapkan salam. Ini keliru. Ucapkan salam. Karena itu kebiasaan orang-orang saleh dijamin surga. Kata Umar bin Khattab, demi Allah aku salam kepada engkau. Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti biasa, beliau mengomentari dan menengahi dua sahabat yang sedang berseteru. Yang satu ngucapin salam, yang satu menganggap sudah tidak mendengar salamnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sadaqa Umar, benar Umar berkata, dia sudah mengucapkan salam. Tetapi engkau wahai Utsman, madza tufakkir? Wahai Utsman, apa yang kau fikirkan sehingga tidak mendengar salamnya Umar bin Khattab? Orang kalau disalami biasanya di zaman sekarang sibuk dengan handphone, betul? Ya, sibuk dengan handphone. Loading lama. Setelah beberapa menit baru, Waalaikumsalam. Siapa tadi? Ya, kalau di zaman sekarang. Kalau Utsman tidak mendengar salamnya Umar, gara-gara apa? Kata Utsman bin Affan, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam as'aluhu fi najati hadzal amr. Aku tadi berpikir ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, aku belum sempat bertanya kepada Rasulullah
bagaimana nanti di akhirat bisa selamat. Ini fikiran Utsman yang membuat beliau tidak perhatian kepada salamnya siapa? Umar bin Khattab. Di zaman sekarang apa yang kita pikirkan? Murojaah Facebook, murojaah Instagram, melihat tante-tante joget dan sudah jenggotan, atau main game, jenggotan main game. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak ibu-ibu curhat sama saya, Ustadz sudah ngaji, sama Ustadz ngajinya, tapi main game online sampai jam 3 pagi, subuh terlambat. Saya sudah dandan, rapi-rapi, wangi-wangi, dibiarkan begitu saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadhihi musibah. Ini musibah. Coba lihat Utsman bin Affan apa yang dipikirkan. Bagaimana saya bisa selamat di akhirat? Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wallahi laqad sa'altuhu. Pantas memang Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia terbaik setelah para rasul, para nabi. Apapun kebaikan, Abu Bakar As-Siddiq sudah lebih mendahuluinya dari seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa selamat di akhirat? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. Ini modal selamat di akhirat. Bukan ketampanan, bukan kecantikan, bukan kelebihan harta, bukan kelebihan tinggi badan, berat badan, bukan ketinggian pangkat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qabila minnil kalimah allati aradtuha ala ammi wa lam yaqbalha fahiya lahu najah." Barang siapa yang menerima sebuah ucapan yang aku sampaikan kepada pamanku Abu Talib, tapi dia tidak menerima ucapan tersebut, dan orang ini menerimanya, maka ucapan tersebut kelak di akhirat akan menjadi penyelamatnya di akhirat kelak. Apa ucapannya? Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Lihat, yang menjadi inti pembicaraan di cerita kedua, Utsman bin Affan sampai tidak perhatian radhiyallahu anhu dari salamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gara-gara memikirkan masuk surga atau tidak, selamat atau tidak. Ini kebiasaan, menceritakan tentang surga, membicarakan tentang surga, itu kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cerita yang ketiga, sebelum kita masuk, ingin kita buktikan pada kesempatan sore ini bahwa surga lebih indah, sehingga yang mungkin sebagian dari kita belum bercita-cita ingin masuk surga, mudah-mudahan setelah ini benar-benar bercita-cita ingin masuk surga. Cerita yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berziarah kubur, beliau menangis. Waqafa Utsman ala qabr fabaka hatta yabulla lihiyatahu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berdiri berziarah kubur. Kemudian beliau menangis sampai jenggotnya basah dengan air mata beliau. Kemudian para sahabatnya bertanya, "Ya Utsman, tadhkurul jannata wan nar la tabki wa tabki min hadha?" Wahai Utsman, engkau mengingat tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Tetapi ketika melihat kuburan, engkau menangis. Ada apa? Lihat. Kebiasaan para sahabat, para salafus saleh senantiasa mengingat tentang surga dan neraka. Lalu Utsman bin Affan menceritakan mengapa beliau menangis. Kata beliau, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kuburan
adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Siapa yang selamat di dalam kubur, maka fase kehidupan setelah kuburan akan lebih mudah baginya. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Siapa yang tidak selamat di kuburan, baik saat fitnatul qabr, saat ditanya di dalam kubur, maka kehidupan setelah di kuburan, setelah alam barzakh lebih sulit baginya. Maka saya sering mengingatkan, kita ini ingin tahu nasib kita surga atau neraka. Kita ini ingin tahu akan nasib kita surga atau neraka, mudah. Saat malaikat maut mencabut nyawa kita, mulai saat itu seseorang sudah diketahui dia surga atau neraka. Kalau mencabutnya dengan perkataan ayyatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, ruh yang baik, keluarlah, sambut ampunan dari Allah dan keridhaan darinya. Itu pasti surga. Pasti di dalam fitnatul qabr nyaman, mudah, bisa menjawab. Dilapangkan kuburannya, setelah disempitkan, dilapangkan kuburannya, dibukakan pintu surga untuknya, bau wangi surga masuk ke dalam kuburannya, kemudian diterangkan kuburannya, dan dia mendapatkan nikmat kubur, dan dia berdoa, ya Rabb ajil qiyamas sa'ah, wahai Tuhanku, segerakan dibangkitkan hari kiamat. Kaima arji'u ila ahli wa mali, agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku dan hartaku. Tapi kalau seandainya dicabut nyawanya dalam keadaan panggilan yang sangat berat, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila ghadabin minallah wa sakhab. Wahai jiwa yang buruk, ruh yang buruk, keluarlah, ambil, rasakan kemurkaan dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti neraka. Meninggalnya sulit, pasti neraka. Di dalam kubur disiksa, disempitkan kuburannya hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Wahai para ikhwah, kalau sudah membicarakan begini, harta sebanyak apapun, rumah semegah apapun, mobil semewah apapun, tidak akan ada apa-apa. Istri secantik apapun, 4 perawan semua, tidak ada apa-apa. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada apa-apanya. Maka perhatikan baik-baik kebiasaan para sahabat Nabi dan para sahabatnya adalah membicarakan tentang surga dan neraka. Berarti sore ini kita mencontoh atau mencoba mencontoh Nabi dan para sahabatnya, yaitu membicarakan tentang surga lebih indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari dunia. Lebih indah dari dunia di belahan bumi manapun. Kita akan buktikan sekarang. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa surga lebih indah? Lebih indah surga dilihat dari beberapa nama surga. Yang pertama, surga lebih indah jika dilihat dari nama-nama surga. Yang pertama yaitu Darussalam, kampung yang penuh dengan keselamatan. Di surga tidak ada kesulitan, tidak ada keburukan, tidak ada iri dengki. Ada pernah orang bertanya kepada Syekh di Arab Saudi, ya Syekh, bolehkah saya sebagai seorang istri berdoa, ya Allah, masukkan saya dan suami saya ke dalam surga, dan nanti kalau saya masuk
kalau saya dan suami saya masuk ke dalam surga, jangan kasih suami saya bidadari satupun. Masya Allah, ini kejam sekali ini. Jawaban syekhnya yang luar biasa lagi. Kata syekh, tubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirati kaman? Wahai saudariku, kalian sudah menyiksa kami di dunia tidak boleh poligami, di akhirat juga demikian. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian banyak juga seorang janda ditinggal mati oleh suaminya. Tanya saya kepada saya langsung, Ustaz, saya sebelum meninggal suami saya disuruh bersumpah oleh suami saya. Wahai kamu, saya akan mati setelah ini. Kamu harus bersumpah, jangan menikah lagi setelah saya mati. Lalu saya pun bingung dan saya pun harus bersumpah. Tapi sekarang setelah suami meninggal, banyak kumbang-kumbang yang datang. Di antara yang depan-depan saya ini. Apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya menggagalkan sumpah saya? Lalu nanti kalau seandainya saya menikah lagi, nanti ketemu dengan dia bagaimana di surga? Ya akhi, surga Darussalam, surga kampung keselamatan. Kalaupun dia nanti, kamu dan dia masuk ke dalam surga, dan seorang perempuan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan bersama dengan suaminya yang paling terakhir. Maka lebih sedih lagi nih sang istri ini. Berarti dia mantan suami saya yang sudah meninggal duluan, manyun sendirian. Nggak ada istilah manyun di surga. Darussalam, surga Darussalam, kampung penuh dengan keselamatan, keindahan. Ya, kalau ketemu saling salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ucapan penghuni surga jika bertemu satu dengan yang lainnya setelah mengucapkan salam, assalamualaikum, yaitu alhamdulillah. Enggak ada perkataan lain. Assalamualaikum, alhamdulillah. Assalamualaikum, ketemu dengan suami pertama yang sudah meninggal, assalamualaikum, alhamdulillah. Sama suami yang kedua, enggak ada iri dan dengki. Darussalam, dia penuh dengan keselamatan, penuh dengan keamanan. Kemudian yang kedua, nama surga yang menunjukkan bahwasanya surga lebih indah, Darul Khuld, kampung kekekalan. Kampung kekekalan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah berfirman kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, ata'rifu hadha, tahukah engkau ini? Dibawakan seekor kambing. Dan penghuni surga tahu bahwasanya itu adalah kematian yang pernah mendatangi mereka ketika di dunia. Digambarkan oleh Allah kepada penghuni surga seperti seekor kambing. Kemudian penghuni surga mengatakan, "Na'am, hiyal maut." Iya, dia kematian. Lalu kematian disembelih, kematian mati. Kemudian Allah berkata kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannah, khuludun bila maut." Wahai penghuni surga, kalian kekal abadi tanpa ada kematian. Begitu juga penghuni neraka. Ya ahlan nar, khuludun bila maut. Wahai penghuni neraka, kekekalan tanpa ada kematian. Ini keindahan, dan surga lebih indah karena yang ada di dalam surga hanya kekal abadi. Tidak ada kematian. Seseorang, pernah saya waktu itu masih kerja di Dammam, Arab Saudi. Ini Dammam ini kota di Arab Saudi, salah satu kota ketiga terbesar di Arab Saudi dari sisi industri. Lumbung minyak ada di situ. 1.300 km dari kota Mekah, kota Madinah. Datang
seorang Saudi bersama tenaga kerjanya. Kemudian mereka mengatakan, ya Syekh Ahmad, wahai Ahmad, kata, memanggil saya. Ini perempuan, menunjuk kepada tenaga kerja, wanita Indonesia. Sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Makan apapun, dia juga makan yang sama. Saya pakai apapun, istri saya pakai, dia juga memakai pakaian yang sama. Tidak ada perbedaan. Sudah kami anggap seperti saudari saya sendiri. Tapi tolong Ahmad, tanyakan, mengapa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum? Kerjanya cuma menangis. Ditanya pasti nangis. Masalahnya kalau dia meninggal, maka tuannya akan bermasalah, masuk penjara, dianggap pembunuh. Maka saya tanya, ada apa bu? Kemudian sang ibu langsung kejar-kejar menangis. Kenapa harus saya Ustaz? Kenapa harus saya? Saya langsung tahu, ini pasti ada masalah. Saya katakan, karena takdir Allah bu. Ibu itu langsung diam. Kemudian setelah ibu itu diam, saya tanya, ada apa sebenarnya? Suami dan anak saya mati dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda Ustaz. Kenapa harus saya Ustaz? Lihat, kesedihan. Saya Pak, kehilangan seorang ibu, sedih. Kita ingin sebagai anak ingin memperlihatkan, bu, ini loh, ibu dulu masukin saya ke pesantren, dan akhirnya saya sudah punya pesantren. Saya sudah punya santri. Saya pimpinan di pesantren. Saya ingin beliau bahagia melihat saya. Tapi itulah dunia. Saya yakin juga yang hadir di sini juga masih kurang bersama ibu. Apalagi kalau saya boleh bercerita tentang pengalaman pribadi. Saya keluar dari Banjarmasin setelah SD. Sampai umur 35 tahun. Pulang ke Banjarmasin cuma sebulan, 2 pekan. Tidak pernah lama dengan orang tua. Begitulah anak pesantren. Kita anak pesantren banget. Begitulah anak pesantren. Suatu saat ketika umur anak sudah 6 tahun dan saya di Arab Saudi, saya bilang ke ibu, ini lanjutkan di Arab Saudi atau saya pulang ke Indonesia? Pulang ini. Ibu sudah tua. Maka tidak ada kata tapi begini, nggak ada. Siap, saya akan pulang. Allah bertakdir 1,5 tahun saya tinggal bersama ibu serumah. Saya tahu apa kesukaan makanan ibu, saya tahu apa kebiasaan ibu, saya tahu bagaimana beliau sedang senang, beliau sedang sedih, beliau sedang kesal. Nikmat sekali. Maka saya katakan, siapapun anak yang ditakdirkan oleh Allah untuk mengurus orang tua dengan dekat, bukan hanya dengan transfer, dengan dekat, hidup serumah, berbahagialah. Karena ini sudah merasakan bagaimana indahnya hidup, kemudian 1,5 tahun Allah mencabut nyawa beliau. Dan itulah dunia. Beda dengan akhirat. Darul khuld, kekekalan. Dari sinilah kita ketahui bahwa surga lebih indah karena tidak ada kematian. Tidak ada sementara di akhirat. Di surga tidak ada sementara. Semuanya kekal abadi. Tidak ada sementara. Perempuan kecantikannya di surga tidak ada sementara. Di dunia sementara. Wa kawa'iba atraba. Perempuan, mohon maaf, buah dadanya senantiasa selalu kencang. Kemudian tidak pernah tidak perawan. Kekal abadi. Maka siapa yang berzina di dunia, satu aja. Satu saja obatnya. Pelajari tentang perempuan-perempuan surga. Dia akan hinakan dunia. Siapa saja yang ada niatan untuk berzina, ataupun siapa saja yang matanya tidak terjaga dengan media sosial padahal sudah ngaji, maka ingat, perempuan di akhirat lebih indah. Surga lebih indah karena kekal abadi. Tidak pernah menurun kekekalannya. Kecantikannya tidak pernah turun. Siapa saja suami laki-laki yang sudah beristri
kemudian ingin selingkuh, ingat surga lebih indah. Jadi banyak sekali faedahnya. Dengan mengingat surga Darul Khuld, salah satu namanya, yaitu tempat kampung yang penuh dengan kekekalan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nama yang ketiga, yang terakhir bukan yang paling akhir, Al-Maqamul Amin. Tempat tinggal yang penuh dengan keamanan. Dimanapun di dunia, seindah apapun pasti ada tidak amannya. Entah itu tsunami datang, entah itu gempa datang. Bahkan saya diceritakan tadi oleh panitia yang undang saya, waktu gempa seakan-akan gunung itu terbuka, kemudian goyang, dan kalian lebih tahu. Kenangan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu menjaga kita dalam iman. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, ketika terjadi gempa, ketika terjadi Covid, orang yang beriman hanya bisa mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ada pepatah Arab mengatakan, al-mautu wahidun wa in ta'addadatil asbab. Kematian satu, meskipun beda-beda sebabnya. Ada yang mati dengan pedang, ada yang mati dengan pistol, ada yang mati tabrakan, ada yang mati karena gempa, ada yang mati karena Covid. Yang paling utama bagi seorang muslim setelah kematian, maka salah satu nama surga yang membuat surga lebih indah dibandingkan apapun di dunia, Al-Maqamul Amin. Tempat tinggal yang penuh dengan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di tempat tinggal yang penuh dengan keamanan. Ini surga lebih indah dilihat dari namanya. Baik. Surga lebih indah dilihat dari tempatnya. Ya, tempatnya. Tempat surga tinggi. Tempat surga di tempat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 19. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya daftar orang-orang yang baik benar-benar terdapat di dalam surga illiyun. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wadh-dhahir anna illiyin ma'khudun minal 'ulu. Dan yang terlihat jelas dari kata illiyin diambil dari kata ulu, yaitu tempat yang tinggi. Setiap yang tinggi disukai oleh manusia. Makanya lihat sekarang, gedung-gedung tinggi, orang berbangga dengan yang tinggi, betul tidak? Rumah dibikin tinggi-tinggi, orang berbangga dengan yang tinggi-tinggi. Dan surga lebih indah karena di tempat yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 22, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langit ada rezeki bagi kalian, yaitu hujan yang turun. Wa ma tu'adun, dan apa saja yang dijanjikan untuk kalian, yaitu surga, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ini menunjukkan bahwasanya surga lebih indah dilihat dari tempatnya, yaitu tempatnya yang tinggi. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum, surga lebih indah dilihat dari orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga lebih indah dilihat dari orang-orang yang masuk ke dalam surga tersebut. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu pintu surga pun tidak akan pernah dibuka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dibukakan pintu surga. Ketika semua orang sudah melewati semua fase dari kehidupan akhirat
dan dimulai dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di alam dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dimulai hisab, kemudian diberikan buku catatan amal, ditimbang, disuruh jalan di atas sirat, dapat syafaat, kemudian telaga, kemudian terakhir masuk surga dan neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ati babal jannah." Aku datang ke depan pintu surga. Faqultu, lalu aku berkata, "Iftah babal jannah." Buka pintu surga. Penghuni neraka mengatakan, "Man anta?" "Muhammad." Aku adalah Muhammad. "Siapa engkau?" "Aku adalah Muhammad." Kata malaikat penghuni surga, "Bika umirtu alla aftaha ahadan qabla." Untukmu aku diperintahkan agar pintu surga tidak pernah dibuka untuk seorang pun sebelum engkau meminta surga dibukakan. Jadi surga lebih indah karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian surga lebih indah karena di dalamnya ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga lebih indah. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Nahnu al-akhirun wal awwalun yaumal qiyamah." Kita adalah orang-orang generasi terakhir dari manusia, tapi orang-orang yang paling pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan surga lebih indah karena di dalamnya terdapat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Surga lebih indah karena di dalamnya penghuni surga perkataannya semuanya indah, tidak ada cacian makian, tidak ada iri dengki. Seperti ayat yang saya sebutkan tadi dalam surat Yunus ayat 9 sampai 10. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanin tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanak Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman beramal saleh, Allah akan berikan petunjuk kepada mereka dengan keimanan mereka masuk ke dalam surga yang di dalamnya sungai-sungai mengalir, di dalam kebun-kebun surga yang sangat indah. Ucapan mereka cuma mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ucapan mereka cuma itu. Ya, bandingkan dunia para ikhwan. Ucapannya apalagi kita di media sosial, ucapan keji-keji. Dan saya berharap yang ngaji sama saya sekarang berhenti mengucapkan perkataan keji, kotor, kasar, karena itu bukan sifat orang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang yang beriman bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai berkata kasar, kotor, keji, suka melaknat, suka mendoakan keburukan. Contohlah para penghuni surga. Surga lebih indah karena ucapan penghuninya subhanallah, subhanallah, wa tahiyyatuhum fiha salam. Kalau ketemu salah satu dengan yang lainnya, assalamualaikum, subhanallah. Wa akhiru da'wahum, dan setiap kali mereka selesai mengerjakan aktivitas, alhamdulillahi rabbil alamin. Indah. Surga lebih indah. Tidak ada cacian, tidak ada makian. Terutama kepada sesama muslim, terutama kepada pemimpin kaum muslimin. Tidak ada cacian makian. Contoh para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini sebenarnya menarik kalau seandainya kita bandingkan dengan neraka para ikhwan. Ya, tapi karena waktu saya cuma mengupas tentang surganya. Kalau dibandingkan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan satu deh. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 38. Perhatikan ya. Bagaimana neraka, bagaimana surga. Surga tadi begitu. Ketemu subhanallah, subhanallah.
Ketemu dengan orang, assalamualaikum. Sudah mengerjakan aktivitas, alhamdulillahirabbil alamin. Surga bagaimana? Qala dukhulu fi qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah berkata, masuklah kalian ke dalam neraka yang sudah didahului oleh penghuninya dari jin dan manusia. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali penghuni neraka yang baru masuk, maka penghuni neraka ini melihat penghuni neraka yang lama, dia melaknat. Terlaknat kalian ya. Terlaknat kalian. Ya. Kullama dakhalat ummatun la'anat hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Yang terakhir berkata kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni neraka yang awal. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar. Ya Allah, itu orang-orang mereka yang telah menyesatkan kami. Siksa mereka lebih berat daripada kami. 2 kali lipat daripada kami. Lihat jauh bedanya antara surga dan neraka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Surga ucapannya subhanallah. Ketemu dengan orang, assalamualaikum. Setelah mengerjakan aktivitas, alhamdulillah. Yang ini sibuk, ya Allah laknat si fulan. Ya Allah si fulan laknat. Ya Allah tambahkan siksa untuk dia. Itu bedanya surga dan neraka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ini sebenarnya sama dengan kata-kata tempat surga tadi. Surga lebih indah karena tempatnya tinggi. Ini tambahannya. Surga lebih indah karena dia bertingkat-tingkat. Satu tingkatan dengan tingkatan yang lain antara langit dan bumi, antara bumi dan langit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya seperti antara bumi dan langit. Pak, langit yang kita lihat sekarang biru ditutupi oleh kabut, bukan itu yang dimaksud. Itu hanya batasan mata kita yang sangat terbatas melihat sesuatu. Tetapi langit yang dimaksud adalah kita tinggal di bumi. Di samping bumi ada planet-planet lain, ada Pluto, ada Mars, ada matahari, ada bulan, ada planet-planet, kumpulan planet-planet tersebut terdapat dalam salah satu galaksi disebut dengan galaksi Bima Sakti atau yang disebut dengan Milky Way. Yang satu galaksi Bima Sakti ini di langit sana miliaran jumlahnya. Entah langit yang dimaksud yang mana. Ya. Jadi rugi kalau seandainya ada orang, saya mah nggak apa-apa di bawah aja lah surganya. Rugi. Ada pernah orang berkata begitu, dia jujur Pak. Dia jujur. Gini, lihat jujurnya ya. Ustadz, saya setelah mendengar ceramah Ustadz ini tentang surga, saya jadi tidak sabar ingin masuk surga. Saya benar-benar ingin masuk surga. Dulu mendengar surga ya ingin masuk tapi enggak semangat. Tapi sekarang ingin masuk surga. Apalagi tadi masalah kawaiba atroba tadi Ustaz. Yang perempuan tadi tidak perawan Ustaz. Buah darinya tidak pernah turun Ustaz. Maka tapi saya tahu diri Ustaz. Saya ini malas. Sholat wajib aja. Itu pun di akhir waktu. Sholat qabliyah ba'diyah mana ada. Setelah selesai sholat bukan zikir. Langsung handphone, touchscreen. Murojaah Facebook. Nggak ada zikir Ustaz. Baca Quran juga enggak. Saya malas. Tontonan saya lawak-lawak. Yang lawak saya suka nonton. Tapi nonton kajian malas, ngantuk Ustaz.
Makanya saya boleh nggak berdoa kepada Allah, ini intinya. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Walau hanya halamannya aja. Saya bilang nggak boleh, Pak. Cita-cita harus tinggi. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus, innaha a'lal jannah wa awsatul jannah." Jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya adalah surga yang paling tinggi, paling megah. Dan itu kuncinya, salah satunya satu, Pak. Apa surga Firdaus kuncinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kembali kepada orang tua tadi. Al-walid awsatu abwabil jannah. Berbakti kepada orang tua adalah jaminannya mendapatkan surga yang paling megah. Awsat itu artinya paling pertengahan. Biasanya pintu gerbang yang paling megah itu ada di pertengahan. Makanya para ulama menjelaskan awsatu abwabil jannah maksudnya adalah surga yang paling megah. Salah satu caranya bakti orang tua. Yang ngaji sama saya pantang untuk durhaka kepada orang tua. Walau bagaimanapun kedudukan orang tua, harus bakti sama orang tua. Kalau kita tidak bisa melalui pintu sedekah, melalui pintu puasa, melalui pintu hafal Quran, melalui pintu haji, pintu zakat, kita bisa melalui pintu bakti orang tua. Maka jangan sampai ada satu tetes air mata orang tua kita gara-gara mereka sedih dengan kelakuan dan perkataan kita. Maka harus tinggi cita-citanya. Rasulullah SAW tadi bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Antara setiap tingkatan seperti antara langit dan bumi, antara bumi dan langit. Langit yang seperti yang saya ceritakan tadi, tinggi, Pak. Itu surga lebih indah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga lebih indah. Dan ini yang terakhir. Sudah 1 jam saya berbicara, tidak terasa. Surga lebih indah. Karena nikmat surga yang paling rendah sangat indah. Nikmat surga yang paling rendah. Bukan nikmat surga yang paling tinggi tadi, bukan. Yang paling rendah. Saya bacakan beberapa hadis sekarang. Ini perhatikan. Saya pernah ke penjara Sukamiskin, tempat para koruptor. Ya, iya. Di Bandung. Saya katakan kepada yang bawa saya cuma akan menyebutkan satu hadis saja kepada mereka agar mereka sadar. Yaitu surga lebih indah, atau satu ayat, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan itu inspirasi daripada tema kita pada kesempatan kali. Wal akhiratu khairun wa abqa. Coba perhatikan. Saya akan bacakan beberapa hadis. Tingkatan surga yang paling rendah, bukan paling tinggi ya, paling rendah. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha." Sungguh aku sangat mengetahui siapa yang paling terakhir keluar dari api neraka. Wa akhira ahli al-jannah dukhulanil jannah. Dan sungguh aku sangat mengetahui siapa orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Jadi dia paling terakhir keluar dari api neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Huwa rajul yakhruju minan nari habwan. Dia orang yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Keluar dari api neraka dalam keadaan merangkak. Fa yaqulu Allah tabaraka wa taala, lalu Allah berfirman, "Idhhab fadkhul jannah." Wahai fulan, masuk engkau ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Lalu dia datang ke surga. Dia lihat surga penuh. Orang sudah ngapling surga. Kemudian dia kembali kepada Allah, "Ya Rabbi wajadtuha mal'ah."
Lalu dia kembali kepada Allah, ya Allah, aku dapati surga penuh. Lalu Allah berkata lagi kepada dia, idhab fadkhulul jannah. Kembali lagi engkau, masuk ke dalam surga. Kemudian dia datang lagi dan tidak bisa menolak. Di akhirat yang cuma raja hanya Allah, gak ada yang bisa nolak. Ah, malas ya Allah, ngapain? Gak ada, gak bisa gitu. Enak aja. Ya, suruh pergi, suruh masuk. Pergi, masuk enggak? Masuk lagi dia. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. 2 kali sudah. Dihayalkan kepada dia bahwa surga penuh. Kemudian orang ini kembali lagi berkata, ya Rabb, wajadtuha mal'a. Wahai Allah, aku dapati surga penuh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, idhhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla ad-dunya wa 'asharata amsalih. Yang artinya, masuk engkau ke dalam surga, engkau akan mendapati nikmat, semua nikmat yang ada di dunia. Semua nikmat yang ada di dunia. Sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan anak-anak muda cari di internet manusia paling terkaya di dunia sekarang. Berapa kekayaannya? Tulis di Google, manusia paling kaya. Silahkan nih, kawan-kawan yang punya internet, silahkan. Manusia paling kaya. Berapa kayanya di dunia sekarang? Siapa? Elon Musk atau Jeff Bezos? Hah? Saya dapat 300.000 triliun rupiah. Itu kalau jadikan pelecing, tenggelam NTB. Hah? 300.000 triliun rupiah. Baik. Itulah penawaran pertama Allah kepada penghuni surga yang paling rendah. Kata Allah Subhanahu wa taala, atarwa an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya. Maukah engkau memiliki kekayaan seperti kekayaan salah satu orang terkaya di dunia? Ini adalah penawaran pertama dari orang yang nikmat surganya paling rendah. Wahai para pedagang yang curang, yang menipu, yang mengoplos, yang memasukkan, yang memarkup kwitansi, berapa sih untungnya? Anda jual itu, Anda jual surga yang sedemikian rupa dengan keuntungan yang cuma 1 juta, 2 juta. Para koruptor di Indonesia, mungkin koruptor berapa yang paling besar korupsinya? Berapa triliun? Bandingkan dengan penawaran paling pertama dari Allah tentang nikmat surga yang paling rendah. Atarwa an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya. Maukah engkau memiliki kekayaan seperti kekayaan orang paling kaya sedunia? Orang ini langsung tahu dia pernah hidup di dunia. Radhitu ya Rabb, aku mau wahai Rabbku. Kemudian belum selesai, penawaran yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza laka, itu akan milikmu. Memiliki kekayaan seperti kekayaan paling kaya sedunia. Wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Dan 5 kali lipatnya lagi. Penawaran kedua. Itu pun yang kelima itu, Pak, ceritanya begini. Ketika Allah katakan wa mithluhu, yang kelima, orang ini cukup mengatakan, cukup ya Allah, cukup. Saya mau gimana, cukup sudah. Subhanallah. Rugi orang yang lebih mendewakan dunia, apalagi sombong dengan dunianya. Makanya saya tuh heran kadang-kadang kita anak-anak muda, saya punya santri baru pendaftaran. Ketika wawancara, kalau mau besar mau jadi apa cita-citanya? YouTuber. Kenapa? Karena ada cuan, duit. Yang ada dalam benak orang sekarang adalah sukses kalau berduit. Sangat duniawi, sangat hedonis bahasanya. Sukses adalah kalau berduit. Berapa sih? Saya heran kadang-kadang orang-orang yang
yang memamerkan mobil mewah, jam tangan mewah. Apa sih? Apa sih? Ente tahu nikmat surga yang paling rendah, penawaran pertama seperti orang paling kaya sedunia. Belum tambah lagi penawaran yang kedua, kali lipatnya, 5 kali lipatnya. Dan itu belum selesai. Penawaran yang ketiga, Allah mengatakan hadza lak wa 'asharatu amsalih. Itu akan menjadi milikmu dan 10 kali lipatnya lagi. Belum selesai penawaran yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaka mashtahat bihi nafsuk wa ladzat 'ainuk." Dan engkau akan mendapatkan apa saja yang kau inginkan dan matamu ingin melihatnya dengan lezat. Rugi, Pak. Mau memamerkan mobil mewah, apaan sih? Memamerkan motor besar, apaan sih? Nggak lucu, ente nggak lucu. Ya, tidur di atas uang, norak, kampungan. La haula wala quwwata illa billah. Dan apalagi para ikhwah, kalau pas tidur begitu, mati. Itu nggak bisa dibawa, itu sudah jadi harta ahli waris. Ya, apaan sih, subhanallah. Ajib para ikhwah. Sekarang itu yang ditontonkan kepada anak-anak kita. Dan kami merasakan, di pesantren merasakan. Kenapa mau jadi YouTuber? Duit itu harus kaya. Ya. Bukan tercela kaya, bukan. Tetapi ketika itu dijadikan tujuan utama. Karena dengan kekayaan orang bisa beribadah, orang bisa bangun masjid, orang bisa bangun pesantren. Tetapi ketika itu dijadikan tujuan utama, dan bukti dijadikan tujuan utama adalah dengan memamerkannya, menyombongkan diri dengannya. Itu satu hadis pada riwayat Bukhari itu. Belum hadis yang lain. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya orang yang adna ahlil jannati manzilatan, orang yang penghuni surga paling rendah derajatnya di surga. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penghuni surga tersebut yang paling rendah derajatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tamanna. Ingat Pak, ketika kita lagi sedang mendewakan dunia, ingat kata-kata ini. Satu kata ini, tamanna. Wahai fulan, cita-citakan seluruh yang engkau inginkan. Kata Allah kepada orang tersebut. Apa saja yang kau inginkan. Mungkin di dunia dia sebenarnya ingin perempuan si fulan, tetapi nggak kesampaian dapat si fulana yang begini sekarang istrinya. Daripada nggak ada, lebih baik ya udahlah. Padahal dia ingin si fulana yang itu. Ya. Tinggi semampai, putih, itu bihun namanya. Maka dia angan-angankan semua, dia sebutkan. Saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, فَإِذَا قَطَعَتْ بِهِ أُمْنِيَتُهُ, ketika sudah habis semua cita-citanya, semua keinginannya, Allah mengatakan kepada si fulan ini, ya fulan, tamanna kadza, tamanna kadza, tamanna kadza. Ya fulan, ini belum engkau sebutkan. Ini belum engkau sebutkan. Ini belum engkau sebutkan. Yudzakiruhu rabbu. Allah mengingatkan tentang kepada dia. Bayangkan, subhanallah. Makanya ketika kita sedang tergila-gila dengan dunia, ingat kata-kata apa tadi? Tamanna. Boleh itu dijadikan sebagai nama untuk anak. Tamanna. Tamanna. Allah mengingatkan kepada dia, tamanna. Wahai fulan, ini belum engkau ingatkan. Wahai fulan, perempuannya kurang mancung hidungnya. Wahai fulan, diingatkan oleh Allah apa yang belum dia ingatkan, apa yang belum diinginkan. Fa idzan qata'at bihil amani, ketika seluruh keinginan habis, maka Allah mengatakan, hadza lak wa 'ashatu amsalih, itu akan menjadi milikmu dan 10 kali lipatnya lagi. Rugi para ikhwan.
Orang yang tergila-gila dengan dunia. Itu penghuni surga yang paling rendah. Terakhir saya ingin katakan, setelah itu semua tidak ada apa-apanya. Ketika Allah berkata kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannah, hal azidukum syai'an?" Wahai penghuni surga, maukah aku tambahkan kepadamu nikmat? Penghuni surga mengatakan, "Ayu syai'in afdalu min hadha?" Ya Allah, apa yang lebih indah daripada yang sudah kami dapatkan ini? Alam tubayyid wujuhana? Bukankah engkau telah memberikan cahaya pada wajah kami? Wa tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar? Bukankah engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau sudah menyelamatkan kami dari api neraka? Apa yang lebih indah daripada ini? Kemudian Allah fayakshifu al-hijab. Allah membukakan hijabnya. Fama u'tiya, maka tidak ada sesuatu nikmat yang paling indah bagi penghuni surga dibandingkan melihat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin mengingatkan, kita ini Pak mempunyai Tuhan yang bernama Allah. Yang Ramadan kemarin kita tahan lapar haus kita demi Allah, padahal kita belum pernah melihatnya. Apakah kita tidak rindu dengannya? Setiap azan kita penuhi panggilannya 5 kali sehari, padahal kita belum pernah melihatnya. Kalau ada masalah kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat, berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah mengabulkan. Kita belum pernah melihatnya. Banyak sekali jasa Allah terhadap kita. Ketika kita gundah, kita cukup menadah tangan, hati kemudian tenang. Kita cukup berzikir kepada Allah, hati kemudian tenang. Tapi mana Allahnya? Belum pernah kita lihat dengan mata kepala kita. Bukankah itu kerinduan yang sangat kita inginkan? Kita ruku, sujud, tarawih kemarin Pak, sholat malam, kita nggak tahu mana Allahnya. Tapi kita yakin ada Allah. Al-Quran kita baca, kita hafal, capek Pak. Saya penghafal Quran capek Pak. Kalau sudah hilang tuh nangis, nggak bisa melanjutkan, nangis. Demi apa? Demi memuliakan kalamullah. Tapi mana Allahnya? Belum pernah kita lihat dengan mata kepala. Bukankah ini kerinduan Pak? Kerinduan. Saya sekarang ngajar ini, saya berharap pahala dari Allah. Tapi saya belum pernah melihat Allah di dunia. Bukankah kerinduan? Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, kerinduan bertemu dengan Allah lebih bagi penghuni surga dibandingkan kerinduan bertemu dengan para bidadari. Makanan yang kita makan sehari-hari, ini kopi asli di sini katanya tadi, yang menyediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang berbunyi dalam surat Ibrahim, wa idza wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan apa saja yang kalian minta. Bahkan disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, wa ma lam tas'aluh, dan apa saja yang kalian belum minta Allah kasih. Ini zatnya gimana, luar biasa, pemurahnya luar biasa. Kita bermaksiat setiap menit, Allah masih kasih kita nafas gratis. Kita gunakan mata kita untuk hal-hal yang diharamkan, Allah masih memberikan mata tersebut untuk bisa melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki luar biasa. Dari mulai ahsanut taqwim, penciptaan kita yang sedemikian rupa ini. Tapi mana Allahnya? Bukankah ini kerinduan? Dan kerinduan bertemu dengan Allah itu adalah ibadah kepada Allah.
Dan itu yang akan menjadi kelak nikmat yang paling besar di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa." Siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah rindu ingin bertemu dengannya. Maka itulah surga lebih indah dibandingkan dunia yang kita tinggal di belahan bumi manapun. Semoga ini menggugahkan kita untuk tetap istiqamah setelah Ramadan dan tidak menjadikan kita tergila-gila dengan dunia. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya berterima kasih kepada panitia yang telah menodong saya untuk kajian di Sembalun. Datang ke hotel tiba-tiba minta kajian, tapi memang Allah sudah bertakdir. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam iman, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf tidak ada pertanyaan karena saya langsung ke Mataram. Ada satu hal yang harus saya kerjakan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.